Sewaktu kami mencari rumah sewa di daerah Tangor, Pekanbaru, ada beberapa rumah sewa yang kami datengin itu, Kak. Dan kami cari yang paling murah lah ya kan. Maklum lah, namanya sales. Jadi kan kami bayarnya itu patungan. Ya kan, jadi cari yang murah gitu kan biar patungannya pun agak ringan. Dah tuh dapatlah kami rumah sewa yang murah ya kan. Dibayar lah ya kan, bisa per bulan gitu kan. Sebelumnya kami tanya kan, pokoknya bisa per bulan, gak mesti per tahun. Jadi setelah ACC kami pun udah deal, kami udah lihat posisi rumah juga ya kan, lumayan lah rumahnya, meski sebelah kanan rumah tuh kosong tapi yang kiri ada yang nempati gitu kan. Dah tuh kami pilih rumah yang tengah lah, karena ini yang kami tempati rumahnya gampet 3 gitu, Kak. Ngerti kan? Yang rumah gampet-gampet tuh macam kos-kosan itu gitu. Ini gampet 3 rumahnya. Setelah sampailah kami di rumah tadi kan, beres-beres lah kami kan. Situlah kami nyapu, ngepel ya kan. Kami susun lah barang-barang kami. Udah selesai semua kami susun. Kami pun mandi satu persatu ya kan, karena udah sore juga. Tibalah malam ya kan, mulai gelap lah itu kan, karena udah datang maghrib. Disitulah mulai aneh-aneh terjadi itu, Kak. Pertama, lampu dapur mati ya kan. Itu matinya itu sewaktu aku masak mie gitu. Jadi aku teriak-teriak lah ya kan. Datanglah supir kami, lihat aku di belakang. Terus dibilang dia, mungkin putus bolanya. Ya udahlah, terakhir aku masak pakai lampu senter gitu. Pas udah masak, kami makan lah di ruang tamu rame-rame. Udah tuh kan, sewaktu kami makan tuh, kami kan berbual lah ya kan, berbincang, kata-ketawa. Dari dapur tuh kok ada yang gongseng-gongseng kuali gitu kan. Udah tuh di dapur itu juga ya kan, kami dengar suara kayak mana ya, piring kayak sendok terletak di piring gitu kan dia mengeluarkan suara kayak bunyi kletek gitu kan, sendok di piring tadi. Jadi supir kami pun ngeleceh lah gitu kan, dibilangnya kayak gini, Kak, ikut makan sama kami sini, katanya kayak gitu kan, ngapain di dapur sendiri, dibilang gitu. Jadi kami bilang lah ya kan, terus kayak gini kami bilang sama si Duan tadi, supir kami, jangan aneh-aneh Wan ya kan, kami bilang gitu kan, kita pendatang, udah tiba malam, kita pendatang gitu kan, udah tiba malam lah ini kan, tidurlah kami kan, Kak. Pas tengah malam itu kan, Kak, ada kawan kami dengar bayi nangis di dapur. Jadi yang namanya Dewi, kawan kami nih, Dewi nih, Kak, dibanguninnya lah kami ya kan, karena dia dengar suara nangis tuh kan, bangunlah kami semua. Jadi tengah malam itu kan kami duduk lah gitu kan dalam kamar tuh, kami dengarkan lah, memang iya ada bayi nangisnya tuh macam kayak yang oe gitu, tau kan Kak, bayi baru lahir tuh kan nangisnya oe gitu, nah kayak gitulah. Jadi kami panggil lah supir kami ya kan, Kak. Terus dia bangun juga, dihidupkannya lah semua lampu ya kan, lampu dapur, lampu tengah dihidupkannya, karena kami tidur cuma menghidupkan lampu kamar ya. Tengah sama dapur tuh kami matikan, lampu luar lah hidup ya kan. Lepas tuh nggak ada lagi suara kayak gitu, suara bayi nangis tuh nggak ada ya nggak. udah apa namanya, dibilang juga sama supir itu ya kan, mungkin anak kakak sebelah nangis, katanya kayak gitu. Kami pun berpikir lah ya kan, positif aja, mungkin lah ya kan. Terus kami lanjut lagi tidur ya kan, udah apa namanya, udah tibanya subuh lah itu ya kan, Kak. Di dapur tuh kayak ada yang ketawa gitu, Kak, cekikian itu. Subuh apa sebelum subuh, sebelum ajan, sebelum subuh lah itu. Nah, dengar suara cekikian gitu ya, Kak, kayak ketawa kayak ya gitu. Terus bangunlah kami lagi ya kan, jadi bangunlah kami semua karena semua itu dengar ya kan. Teruslah berbincang lah kami untuk menghilangkan rasa takut ya kan.
berbincang. Tiba-tiba matahari kan selesai berbincang tuh, tiba-tiba nggak terasa waktu ini udah berlanjut kan, matahari udah keluar gitu kan, udah 6:30, jadi udah 6:30 udah keluar kami dari kamar itu ya kan. Mulailah kami beres-beres, ada yang belanja, ada yang nyapu rumah, beres-beres lah kan, nyuci piring kayak gitulah, karena kan ini mulai kerja kami. Nah, jadi selesai semua sarapan apa gitu udahlah, kerjalah kami. Pulanglah kami, udah kami pulang kerja tuh kami hidupkan lah ya kan lampu tadi ya kan kak, karena kami pulangnya itu abis isya gitu kan, abis adzan isya kami baru sampai rumah, karena kami makan di luar, males kami masak kan, udah kerja tuh capek kan kak, jadi kami makannya di luar, pulang tuh langsung mandi gitu. Jadi udah pulang lah kami kan semuanya kan, capek lah kan, rebahan, duduk-duduk bentar ya kan. Habis itu kan kak mandi, udah masuk lah ya kan kami semua ya kan di ruang tamu itu. Mandilah yang namanya Dewi tadi ya kan. Sewaktu dia mandi, kami semua kan di ruang tamu tuh pada rebahan, main HP, ada yang tiktokan masing-masing lah gitu, ada yang PC. Tiba-tiba teriak yang namanya Dewi tadi dari kamar mandi. Datanglah kami ke dapur ya kan, kami lihat, dibilangnya tolonglah hidupkan lampu katanya kayak gitu, mati pula ini katanya, aku takut kata dia. Terus dibilang supir kami ya kan, semalam lampu dapur, ini lampu sumur katanya. Kurasa konslet ini weh kata supir kami ya kan kak. Jadi pas sekali saklar tadi dimatiin dihidupin gitu kan, beberapa kali kan cetak hiduplah lampu tadi ya kan. Udah selesai dia mandi, giliran aku nih mandi, karena aku orangnya takut, jadi mandi aku mandi berdua sama Kak Ulan, ini namanya Kak Ulan, mandilah aku berdua. Pas kami mandi di dapur tuh macam ada suara kayak gitu, batuk-batuk gitu lah ya kan. Jadi kami pikir lah ya kan, bahwasannya itu Duan gitu supir kami, batuk-batuk dari dapur itu. Jadi pas aku udah siapkan sama siapa tuh, sama Kak Anggi, kok Kak Anggi, sama Kak Ulan. Pas aku udah siap mandi sama Kak Ulan, keluarlah kami tanya kan, adanya kok ini batuk-batuk kami bilang kan. Terus dibilang dia, mana ada aku batuk-batuk kata supir tadi kan. Ya udahlah kami bilang juga ya kan. Kami pun nggak ada cerita ke mereka gitu kalau kami dengar suara batuk-batuk atau apa gitu kan. Udah tuh selesailah mandi semuanya kan, aku udah mandi, Kak Dewi udah mandi, dan kawan-kawan tuh udah mandi lah semuanya itu kan. Lalu tibalah ini ya kan, tibanya malam lah ini ya kan. Jadi kan kak, tibalah ini malam kedua ya kan kak. Malam kedua inilah kami di rumah sewa itu kan. Pas kami udah mulai tidur, cuman Kak Dewi tadi lah sama Kak Inur yang belum tidur ya kan kak. Mereka dua kalau tidur memang malam kak, karena tanggapannya adalah main HP kan, orang tua kan. Jadi yang namanya Kak Dewi tadi main HP lah ya kan, sambil dia kalau main HP itu kan macam tidur telungkup gitu ya kan. Jadi rambutnya kan panjang, dia sambil tidur telungkup, namanya kan dia suka kali kerai rambut. Terus dibilang dia, weh kayak ada yang ngelus rambut aku kata yang nama Dewi tadi ya kan. Jadi dibangun nih kami semua, weh bangun, ada yang ngelus rambut aku katanya kan. Jadi kami bilang lah, bangunlah kami kan, kami bilang kayak gini, ilusi kakak aja itu kata kami bilang gitulah ya kan, mana ada orang ngelus rambut kakak, kami semua pada tidur, cuman berdua kalian sama Kak Inur, kami bilang ya kan kayak gitu. Dibilang dia, iya loh ada yang ngelus rambut aku kata kayak gitu. Terus dibilang pula sama Kak Inur ya kan, mana ada katanya, angin mungkin, angin kipas angin tuh kena rambutmu kata Kak Inur tadi ya kan. Udah tuh selepas kejadian itu tidur lagi lah kami kan. Udah pada tidur lah kami semua itu ya kan. Rupanya supir kami ini terbangun gitu kan, mau ke kamar mandi gitu ya kan. Terus dia lihat
dia lihat cewek rambutnya panjang itu di dapur, di sebelah, kata dia sih sebelah kompor kami masak itu, katanya rambutnya sepanjang pantat gitu, panjang sepantat rambutnya kayak gitu, tapi mukanya itu nggak kelihatan kata dia itu kan, karena cuman kelihatan dari belakangnya, jadi cuman lihat rambut aja lah ya kan, panjangnya itu sepantat kata supir kami kan. Tapi di situ dikira dia ilusi gitu kan, masuk lagi lah dia ke kamar kan. Nah itu sekali dia keluar lagi tetap di situ cewek yang rambut panjang tadi. Jadi supir kami nggak berani gitu kan, nggak berani ke kamar mandi, nggak jadi dia ke sana ya kan. Tetaplah dia di kamar. Terus supir denger bayi nangis gitu, sama kejadiannya kayak malam pertama itu. Supir kami tuh denger bayi nangis, tapi supir kami nggak bangunkan kami gitu, takut kalau kami tuh panik gitu kan. Jadi udah pas paginya itu kak, baru dia cerita, itulah yang diceritakan dia, bahwasannya dia nampak wanita cewek rambutnya panjang dan itu sama denger bayi nangis gitulah. Pokoknya kejadian malam itu diceritakan sama kami. Jadi kami nggak percaya ya kan, jadi kami bilang lah bual aja kawan gitu kan. Terus ku bilang juga, kalau memang kau tahu rambut itu apa, kalau memang kau tahu ada cewek rambut panjang terus kau denger suara nangis, kenapa kau nggak bangunkan kami? Ku bilang lah gitu ya kan kak. Terus dibilang dia, enggak lah, nanti kalian takut pula katanya gitu, panik kalian satu kamar nih jadi nggak bisa tidur kata dia ya kan. Ya udahlah, selesai dia berbual, habis itu pergilah dia ya kan, ngantar yang belanja kayak biasa tuh lah, aktivitas biasa, ada yang belanja ya kan. Terus kami pun beresin rumah, udah gitu udah belanja, udah kami pun beresin rumah, udah tuh siap kami masak, kami pun normal lah kerja kayak biasa. Udah tuh tiba lah ini kak, tiba malam lah ini kan, malam ketiga nih, ini udah malam lagi nih kan, udah malam ketiga kami di sini nih. Di malam ketiga ini ngeri, lebih ngeri lagi kayaknya. Udah gitu pas mandi, pas siapa ya yang mandi ya, kayaknya aku nggak mandi duluan, adalah salah satu kawan aku tuh mandi duluan ya kan. Pas mandi dia mati semua lampu kak. Nah, kami pun yang di ruang tamu panik lah ya kan, di belakang yang mandi tadi teriak-teriak ketakutan. Nah, kami di ruang tengah tuh pun panik juga karena lampunya mati ya kan. Jadi pas kami udah berkumpul lah gitu kan, kami datengin juga lah di kamar mandi tadi kan. Terus dibilang supir kami, weh mati lampu katanya. Oh yaudah, kami bilang kayak gitulah ya kan. Pertama kan supir tadi di luar ya kan, kami semua di dalam. Mati lampu tadi, kami teriak lah, yang di kamar mandi teriak, kami pun teriak, makanya dia masuk. Terus dibilang dia mati lampu, nah itulah ya kan. Udah mati lampu tadi, nggak lama hidup, dan kami pun udah selesai mandi lah semua ini kan kak. Kami selesai mandi semua, kami sholat lah gitu kan, sholat berjamaah bareng gitu kan, sholat isya itu. Jadi kami sholat sama-sama, kami berdoa juga di situ. Terus kami bilang juga ya kan, walaupun ada yang penunggu rumah ini, janganlah ganggu kami bilang kan, kami memang pendatang, tapi kami kemarin itu nggak niat buruk, kami cuma numpang gitu kan kak, kayak gitulah ya kan. Tapi setelah itu nggak ngaruh loh kak, kami berdoa, kami udah izin pun nggak ngaruh gitu kan, makin parah aja kami tengok itu. Kejadiannya tuh tetap sebelum tidur tuh ada yang ngelus rambut Kak Dewi tadi, dan gitu kata supir kami pun dia juga masih nengok cewek itu gitu kan, cewek yang panjang tuh. Kami pun masih dengar suara nangis tuh, masih tetap dengar. Jadi di malam keempat ini kak, pas sudah mau pagi gitu kan, sekitar jam 3 lewat gitu kan, nah disitulah itu makin parah tuh kak, kami makin dengar itu suaranya tuh kayak makin jelas gitu kan di rumah itu kan, di belakang tuh kayak ada yang ketawa-ketawa gitu. Udah tuh ada yang nangis tuh, tetap ada nangis kayak gitu kan. Gak bisa tidur tuh kak, di malam ketiga ini kami memang betul-betul gak bisa tidur kak, sampai pagi, mulai dari jam 3 lewat tuh lah sampai pagi. Udah tiba paginya, kami datengin lah kakak tetangga kami tadi ya kan sebelah, kami tanya lah,
kak, apa memang adanya anak kakak nangis, kami tanya itu kan. Terus kata dia, nggak ada, anakku nggak ada nangis katanya. Ya udahlah kak, makasih ya, kami bilang. Terus ditanya kakak itu juga, kenapa, ada ngalami hal-hal aneh kalian katanya. Ya kami bilang, kami nggak bilang iya, kami cuman senyum aja gitu kan. Terus udahlah pulang lah kami ya kan. Kami pamit kan, udahlah kak balik ya, kami bilang kayak gitu kan sama kakak itu. Terus iya kata kakak itu, ya udahlah. Udah kami udah dilepas dari malam ketiga ini, beraktivitas kayak biasa mulai kerja. Tibalah malam keempat ya kan. Ini udah malam keempat nih, udah 4 malam kami di rumah sewa itu. Malam keempat pulang kerja kami, supir kami ambil apa tuh kak, ambil garam. Kami dengar cakap orang juga ya kan. Jadi diambil lah garam tadi sama supir kami kan. Pas kami udah pulang, udah mandi kami semua, berwudu, udah siap-siap mau sholat isya, diambilnya lah garam, bacakannya sholawat, terus tak apa lagi lah dibacanya, ditaburlah sekeliling rumah kami itu ya kan, sama depan ya, di depan teras tuh ditabur dia juga, belakang pun ditabur dia ya kan. Ditabur, kata orang kan kalau nabur-nabur garam gitu, so kalian baca itu bisa untuk tangkal gitu kan. Jadi ya percaya nggak percaya sih kak, kami buat juga ya kan. Tibalah malamnya nih kan, kami tidur kak ya kan, malam kami tidur semua. Udah tuh tiba-tiba dengar suara ketawa itu juga, makin keras kak suaranya kak, makin menjadi ngadi di dapur tuh. Terakhir kami semua takut, disitulah malam keempat ini lah kami takut kalian. Suara tadi makin keras, disitulah kami baca kayak ayat kursi, baca ayat-ayat gitulah, karena kami kan takut juga loh kak. Jadi sampailah suara tadi itu udah nggak ada, suara nangis bercampur kak, malam keempat ini bercampur, suara nangis, suara ketawa gitu kan, bercampur. Jadi kami pun merinding juga lah, asli di malam keempat ini udah nggak tahan kali ini. Udahlah kami baca ayat kursi gitu kan. Sampai dia hilang tuh kan, sampai suaranya hilang dengan sendirinya. Dan gitu kami pun tidur lagi tuh kak. Tidur pun nggak bisa tenang loh kak, tidurnya kayak nggak tahu, macam tidur habis itu terbangun, tidur terbangun, kayak gitulah kami ya kan. Itu udah tibalah paginya. Pagi itu jam-jam kayak biasa lah kak, antarkan jam 3 lewat gitu lah, mau setengah 4 itu bayi tadi nangisnya makin keras, makin menjadi, wah makin ngeri lah kak pokoknya kak, bayi nangis tadi sama emaknya tadi yang ketawa tadi ya kan. Terus disitu kami dengar mulai dari jam 3 itu nggak tidur juga kami kak malam itu kak. Udahlah kami tunggu lah sampai pagi. Udah tibanya pagi, kami rembukan gitulah ya kan kak, nggak apa-apa lah kehilangan duit sekian gitu kan, yang penting pindah lah, pokoknya harus pindah, udah nggak bisa lagi kak diteruskan gitu kan di situ kan, karena udah banyak kali kejadian aneh. Dengan kejadiannya nggak pindah-pindah, itu aja gitu kan kak. Mungkin memang nggak senang lah gitu kan penunggu rumah itu, bahwasannya kami nempati di situ. Jadi pagi itu juga berkemas ya kan. Dan itu memang udah niat kali lah, udah pindah, udah nggak sanggup kami di situ kak. Ya udahlah, udah itu pindah kami nggak nempati situ lagi. Kami telepon lah pemilik ya, bahwasannya kami udah nggak nempati lagi, udah gitu mau serahkan kunci rumah itu tadi lah gitu. Ya udah hari itu juga kami pindah karena